Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini bisa menyapa kembali Bapak Ibu sekalian walaupun kita terhalang jarak. Nah pagi ini sama-sama kita bisa berkumpul dalam acara Mimbar Trobos ini dan saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit sharing terkait kolibasilosis pada ayam. Nah rasanya yang saya sampaikan pada pagi hari ini melengkapi dari informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik dan Ibu Betty pada sesi yang sebelumnya begitu ya. Baik, sebentar saya akan share screen sebentar ya. Oke, apakah sudah bisa dilihat ya untuk slide-nya? Iya, sudah terlihat Ibu, silakan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan sharing sekilas tentang kolibasilosis pada ayam. Nah, bahasan kita pada pagi hari ini saya akan membagi pada beberapa sesi begitu. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari pergerakan kasus kolibasilosis di lapangan. Kemudian kita akan melihat apa saja faktor predisposisi yang menyebabkan rentannya kasus kolibasilosis ini muncul, terus kita jumpai begitu ya. Dan berikutnya yang tidak kalah penting, bagaimana cara kita bisa mendiagnosa penyakit ini di lapangan seiring dengan banyak sekali penyakit yang saat ini dari gejala klinis maupun patologi anatominya pun ini hampir sama begitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah tentu bagaimana cara kita untuk mengendalikan penyakit kolibasilosis ini. Oke, baik saya lanjutkan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, dari kondisi terkini. Nah, ini saya menampilkan data ranking penyakit ayam pedaging. Nah, PT Medion ini selalu rutin mengikuti perkembangan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Ini saya tampilkan data dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ya. Data ini Data ini ini diambil dari diagnosa yang dilakukan oleh tim Medion yang ada di lapangan ya, yang di seluruh cabang yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa melihat di sini kasus kolibasilosis menempati urutan ketiga untuk penyakit yang menyerang pada ayam pedaging. Nah, kemudian bagaimana dengan ayam petelur? Nah, di ayam petelur ini kasus kolibasilosis menempati posisi kelima ya, yang mana kita lihat berarti untuk kasus kolibasilosis ini pada ayam pedaging dan petelur termasuk ke kasus yang cukup tinggi dan memang kita wajib untuk mewaspadai begitu ya. Nah, lebih dalam selain kita melihat dari ranking penyakit yang tadi saya paparkan, kita melihat dari umur serangan kolibasilosis tersebut. Kita coba melihat di sini untuk ayam pedaging. Nah, kasus kolibasilosis ini muncul pada umur kurang dari 15 hari. Nah, sedangkan pada ayam petelur ya ini dominannya yang pedaging tadi pada umur kurang dari 15 hari, sedangkan kejadian untuk kasus kolibasilosis di umur-umur berikutnya juga tetap kita temukan gitu. Sedangkan pada ayam petelur, ini dominan terjadi pada umur 6 sampai 14 minggu dan juga bisa kita lihat dominan juga terjadi di umur lebih dari 18 sampai 35 minggu. Tentunya untuk dalam satu periode pemeliharaan ayam petelur, ini kita juga terus menjumpai adanya kolibasilosis di lapangan begitu. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita coba lihat sebenarnya apa sih penyebab dari kolibasilosis yang mungkin tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh dokter yang dari Zoetis ya tadi sudah dijelaskan secara gamblang seperti itu. Nah, di sini bakteri penyebab dari kolibasilosis ini adalah Escherichia coli, masuk ke dalam genus Escherichia dan famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini termasuk ke dalam gram negatif. Nah, kenapa kok kita perlu tahu bakteri ini masuk ke gram negatif? Nah, ini erat kaitannya dengan pemilihan antibiotik yang nantinya akan kita gunakan untuk mengatasi kolibasilosis ini. Tentunya antibiotik yang akan kita pilih nanti yang bisa atau efektif untuk membunuh bakteri dari kelompok gram negatif ini. Nah, sifat selanjutnya adalah bakteri kolibasilosis ini adalah tidak tahan asam. Artinya dalam kondisi pH rendah, ini bakteri E. coli ini akan lebih mudah untuk mati. Dan sifat yang terakhir adalah tidak berspora. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga,
Bakteri E. coli ini sebenarnya adalah bakteri yang hidup normal, ada di saluran pencernaan, baik itu ayam maupun organisme yang lain tadi yang sudah disampaikan. Nah, namun bakteri ini sebenarnya bisa juga dikeluarkan melalui feses ini sekitar 10⁻⁶ tiap gram fesesnya. Yang artinya ini beresiko untuk mencemari lingkungan seperti tadi liter, kemudian udara dan juga air minum yang ada di dalam lingkungan kandang. Nah, bakteri E. coli ini dikatakan bersifat patogen oportunistik. Artinya, bakteri ini nantinya bisa berubah sifat begitu ya menjadi patogen jika kondisi di dalam tubuh ayam atau sistem imunnya menurun. Nah, seperti yang juga dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa yang menyerang kepada ayam ini dominan disebabkan oleh strain avian pathogenic E. coli atau kita biasa mengenal dengan APEC ya. Nah, untuk infeksi kolibasilosis ini yang menyerang kepada ayam, biasanya kita mengenal ada dua bentuk. Yang pertama disebut sebagai infeksi primer, jadi ini adalah infeksi tunggal. Namun biasanya memang jarang ditemukan untuk kasus infeksi primer ini. Sedangkan bentuk yang kedua ini adalah infeksi sekunder. Nah, infeksi sekunder ini biasanya ada penyakit lain yang terlebih dahulu masuk ke dalam tubuh ayam, sehingga kemudian bakteri kolibasilosis ini ikut begitu ya untuk menginfeksi ayam tersebut. Nah, yang paling sering kita temukan memang untuk infeksi sekunder ini adalah yang bersama dengan kasus CRD. Kemudian diikuti ada juga Coryza, IB, ILT, kemudian kasus-kasus pada LPAI atau Low Pathogenic Avian Influenza, ini yang awalnya mungkin sama dengan CRD ya, tidak menyebabkan kematian yang tinggi, namun ketika ada bakteri E. coli yang ikut menginfeksi, ini akan menyebabkan tingginya angka kematiannya. Nah, tentunya jika kita membahas tentang kolibasilosis ini tidak bisa terlepas dari manajemen yang ada di kandang. Nah, kita akan bahas tentang faktor predisposisi yang mempermudah infeksi dari kolibasilosis ini sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi yang pertama, ini ada isi kandang yang terlalu padat. Kemudian kualitas liter yang buruk yang tadi bisa terkontaminasi dari kolibasilosis di lingkungan ya, dan juga ada ventilasi udara yang buruk. Nah, eee, beberapa hal ini menyebabkan ayam menjadi kondisinya tidak nyaman, sehingga nantinya dari bakteri kolibasilosis ini lebih mudah untuk menginfeksi ayam tersebut. Nah, maka dari itu, semakin hari semakin ke sini ya, sekarang ini, pola dari pemeliharaan ayam dari yang awalnya konvensional ya, yang open house, banyak sekali peternak-peternak yang sudah beralih juga ke, sistem closed house, yang mana harapannya mencegah atau bisa menekan faktor-faktor dari, sisi celah manajemen ini. Nah, selain itu, dari faktor-faktor predisposisi ini yang tidak kalah penting adalah dari kualitas air minum. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya bakteri E. coli ini predisposisinya atau tempat kesukaannya adalah ada pada air ya. Padahal air ini adalah salah satu komponen yang paling penting dalam pemeliharaan ayam. Nah, sayangnya tadi bakteri E. coli ini menyerang dia predileksinya ada di air minum ya. Nah, data ini kami coba tampilkan, ada data yang bisa mendukung terhadap permasalahan kualitas air tadi ya di peternakan. Kami coba menghimpun data yang masuk dari pengujian air yang kami terima dari sampel-sampel yang dikirimkan ke Medion dari sampel yang ada di seluruh Indonesia ya. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata cemaran dari bakteri E. coli ini menduduki peringkat kedua dari permasalahan kualitas air di peternakan Indonesia. Nah, berarti ini dari kualitas air yang terkontaminasi ini sebenarnya juga bisa menyebabkan mudahnya ayam-ayam di kandang ini menjadi terinfeksi kolibasilosis begitu. Nah, faktor predisposisi berikutnya ini adanya serangan dari penyakit yang bersifat imunosupresan atau menekan dari sistem kekebalan tubuh. Contoh penyakitnya kita bisa biasanya kenal CRD, ILT, kemudian IBH, mikotoksikosis atau racun jamur, dan juga AI H9N2. Nah, ini biasanya kejadian kasus penyakit ini memicu atau membuat bakteri E. coli ini menjadi menginfeksi juga, turut menginfeksi ayam. Dan terakhir untuk faktor predisposisi yang tidak kalah pentingnya, di sini adalah sanitasi kandang. Jadi sanitasi kandang yang buruk ini, dia bisa menyebabkan jumlah bakteri yang ada di lingkungan kandang menjadi tinggi.
Nah, oleh karena itu, ini juga salah satu penyebab terjadinya infeksi dari kolibasilosis. Nah, setelah tadi melihat dari faktor predisposisi, kita akan lihat dari cara penularan. Nah, ini dari cara penularannya, tadi juga sudah sempat disampaikan, bahwa penyakit kolibasilosis ini bisa menular dengan dua cara ya, secara vertikal dan secara horizontal. Vertikal ini berarti dari ayam yang sakit ketika nanti menghasilkan telur yang bisa menetas, nah telur ini nantinya bisa terinfeksi juga oleh E. coli sehingga ayam yang menetas tadi ini sudah membawa bibit kolibasilosis atau sudah terinfeksi di dalam tubuh ayamnya. Nah, sedangkan secara horizontal, ini biasanya adanya kontaminasi bakteri E. coli di petugas kandang, kemudian peralatan kandang, truk mengangkut ransum dan ayam, kemudian hewan liar dan air minum tadi, ini bisa menyebabkan ayam-ayam yang sehat tadi juga ikut terinfeksi dari kolibasilosis. Itu. Nah, tentunya setelah kita melihat dari beberapa faktor predisposisi, kemudian cara penularan, sekarang kita beranjak pada bagaimana sih cara untuk mendiagnosa kolibasilosis ini di lapangan. Karena kita lihat memang beberapa penyakit saat ini hampir mirip-mirip begitu ya. Nah, seperti pada umumnya dalam melakukan diagnosa suatu penyakit, kita harus melakukan beberapa langkah begitu ya. Kita harus anamnesa atau mengumpulkan informasi, kemudian kita melakukan pengamatan dari gejala klinis dan patologi anatomi dari beberapa ciri yang khas atau patognomonis begitu ya. Dan kemudian jika diperlukan, kita juga bisa melakukan pengujian secara laboratorium. Nah, di sini saya akan melihat dari gejala klinis dan patologi anatomi bentuk-bentuk dari infeksi kolibasilosis. Yang pertama dikatakan bentuk infeksi lokal. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah ompalitis. Nah, ompalitis dan infeksi kantung kuning telur atau dioksa. Nah, di sini tertampil gambar untuk ayam-ayam yang mengalami ompalitis ini biasanya dicirikan dengan ayam lesu, lemah, kemudian pusarnya basah dan disertai dengan diare. Ini pusarnya basah begitu ya. Nah, jika kita lakukan nekropsi, maka ayam-ayam yang terserang ompalitis ini biasanya terjadi pada ayam-ayam muda atau anak ayam ya. Ini adanya peradangan pada area bagian kantung kuning telurnya. Seperti itu. Nah, bentuk yang berikutnya adalah dari gangguan pencernaan. Nah, di sini biasanya kita melihat adanya diare pada ayam, jadi konsistensi dari fesesnya ini cair begitu ya. Dan ketika kita lakukan bedah, biasanya kita menemukan peradangan pada bagian usus ya. Bentuk yang ketiga adalah salpingitis. Salpingitis ini adalah infeksi coli pada saluran reproduksi ya. Dicirikan dari gejala klinis, ini ayamnya lesu, kemudian produksi telurnya turun. Nah, jika kita lihat dari gambaran patologi anatominya ketika kita lakukan nekropsi, ini adanya peradangan dan perkejuan pada ovida. Nah, kejadian inilah yang menyebabkan biasanya telur-telur yang dihasilkan dari ayam yang kita bedah ini biasanya menumpuk karena tidak bisa dikeluarkan. Seperti itu. Nah, bentuk berikutnya adalah selulitis. Nah, bentuk selulitis ini biasanya dicirikan dengan adanya peradangan di bawah kulit. Namun, keadaan ini biasanya tidak sering kita amati untuk ayam-ayam yang ada di kandang ya. Biasanya kita temukan saat pengamatan karkas di RPA atau rumah potong ayam. Ya, ini juga menyebabkan tingginya angka penolakan dari karkas ayam yang ada di RPA. Oke, kita beranjak. Selain infeksi bentuk lokal, kita kenal juga infeksi bentuk sistemik. Nah, sistemik ini artinya yang awalnya kolibasilosis tadi berada di saluran pencernaan, begitu ya. Ini bisa juga beredar melalui peredaran darah ke organ-organ lain yang letaknya sebenarnya jauh dari saluran pencernaan, gitu. Nah, ini bentuknya apa saja? Yang pertama adalah bentuk koliseptisemia, bentuk pernapasan. Biasanya bentuk ini mengikuti kasus CRD karena sering sekali kita temukan coli ini jarang sendirian, biasanya bersama dengan kasus CRD. Nah, bentuk koliseptisemia yang ini biasanya kita temukan adanya penebalan pada selaput hati dan selaput jantung. Di sini istilahnya kita kenal dengan perihepatitis dan perikarditis. Bentuk berikutnya adalah panophthalmitis. Nah, ini juga sering kita temukan ya di lapangan. Biasanya diawali dengan adanya kebengkakan dan kemerahan pada mata,
Kemudian bola matanya biasanya berawan dan buram. Nah, lambat laun nanti akan menyebabkan pembentukan massa mengkeju, sehingga mata ayamnya bisa kita lihat ya, dia menonjol dan bengkak seperti itu. Bentuk berikutnya adalah koligranuloma. Ini pun juga sering kita temukan ya di lapangan. Infeksi bentuk koligranuloma ini adalah adanya bungkul-bungkul di sepanjang penggantung usus, kemudian di ususnya, dan juga di hati. Jadi bungkul-bungkul ini sering sekali biasanya kita temukan untuk infeksi koligranuloma ya di lapangan. Nah, jika tadi kita sudah membahas bagian kolibasilosis, infeksi lokal dan infeksi sistemiknya seperti apa, di sini sebelumnya kita juga sempat membahas tentang infeksi sekunder. Nah, penyakit kolibasilosis ini memang seringkali kita temukan dalam bentuk komplikasi dengan penyakit yang lain. Salah satu bentuk komplikasi yang paling sering kita temukan adalah pada kasus CRD kompleks. Nah, pada kasus CRD kompleks ini, saya menampilkan data kembali untuk ranking penyakit ya. Nah, ini bisa kita lihat di kasus CRD kompleks, baik ayam pedaging maupun ayam petelur, ini juga menempati urutan yang cukup tinggi di 3 besar begitu ya. Yang artinya memang ini sering sekali muncul di peternakan. Nah, untuk CRD kompleks sendiri sebenarnya diawali dari adanya kasus CRD, jadi menginfeksi di saluran pernafasan bagian atas. Yang mana ketika infeksi tersebut sudah terjadi, artinya saluran pernafasan ini sudah terjadi radang. Nah, saat terjadi radang di saluran pernafasan, ini merupakan pintu gerbangnya dari penyakit-penyakit yang lain ini sudah terbuka. Jadi ini juga yang menyebabkan sehingga kolibasilosis yang tadinya sebenarnya normal begitu ya, ini juga bisa turut masuk dan menginfeksi pada ayam yang tadinya sudah terserang dari CRD. Gitu. Nah, bagaimana perubahan secara gejala klinis dan patologi anatominya? Jadi untuk yang kasus CRD kompleks kita temukan di lapangan ya, terdengar suara ngorok, kemudian ayam menjadi susah bernafas, dan yang tadi disebutkan oleh Bapak Ibu narasumber sebelumnya, ini adanya ersakulitis. Nah, biasanya memang di lapangan ini untuk ersakulitis ini jangan sampai terlewat untuk dilihat karena bagian ersak ini ketika kita melakukan bedah pada ayam akan mudah sekali hilang kalau kita tidak hati-hati dalam melakukan pembedahan gitu ya di awalnya. Jadi ini juga perlu kita lakukan pengamatan. Nah, kemudian untuk kasus CRD kompleks ini biasanya kita temukan radang pada area laring dan trakea atau saluran pernafasan atas begitu ya. Dan kemudian ada kolibasilosis yang menyertai, nah bentuknya ini biasanya kita temukan perihepatitis dan ada juga perikarditis yang ikut muncul begitu. Nah, dari diagnosa yang sudah dipaparkan, tentunya hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui adalah bagaimana cara mengendalikan kasus kolibasilosis ini di lapangan, begitu. Nah, untuk pengendaliannya di sini saya akan bagi menjadi 2 sesi, ya. Sesi yang pertama ini adalah untuk pengendalian jika ayamnya sudah terlanjur sakit terserang kolibasilosis, begitu. Nah, ini penanganan jika ayam sudah terlanjur sakit, nah ini yang saya tunjukkan dengan gambar. Jika kolibasilosis ini menyerang kepada anak ayam, nah ini kita pastikan dalam infeksi tersebut kita sudah melakukan seleksi ya, memisahkan ayam-ayam yang tadi secara performa gitu ya menunjukkan adanya gejala kolibasilosis. Seperti misalkan tadi ada ompalitis gitu ya. Nah, ini kita lakukan kali pada ayam yang parah. Nah, kenapa? Tadi juga sempat disinggung oleh Bapak Taufik begitu ya. Harapannya memang ayam-ayam yang nantinya kita pelihara itu ke depannya ayam-ayam yang memang secara performanya itu baik gitu di awalnya dan juga memang layak untuk kita pertahankan gitu. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita bisa memberikan pengobatan dengan antibiotik. Nah, ini Medion memiliki banyak sekali jenis antibiotik yang bisa dipakai ya. Contohnya ini ada pinolin, kemudian pinolin injeksi, gentamin. Nah, dan yang tidak kalah penting, ini ada juga produk Medion yang berasal dari herbal. Nah, karena tren pengobatan saat ini mulai beralih ya dari adanya isu resistensi, mulai beralih mencari alternatif pengganti dari antibiotik gitu ya. Nah, Legion pun mengikuti perkembangan tersebut dan sudah memiliki produk herbal. Ini namanya adalah Vitera. Ini juga bisa digunakan untuk mengatasi kolibasilosis yang ada di lapangan. Kemudian, selain kita tadi memberikan obat,
kita tentu harus meningkatkan kondisi ayamnya sendiri supaya lebih cepat untuk mengalami kesembuhan begitu ya. Kita bisa memberikan support dengan pemberian Fortevit, kemudian ini injeksi vitamin B kompleks, ini merupakan vitamin, dan ada yang namanya imunostimulan. Nah, ini produk Medion namanya adalah Imustim. Ini juga produk herbal. Nah, tentunya kasus kolibasilosis di lapangan ini tidak bisa lepas dari manajemen pemeliharaannya, karena awal mulanya biasanya didahului dengan adanya celah di manajemen pemeliharaannya, sehingga ayam-ayamnya menjadi lebih mudah terinfeksi dari kolibasilosis tadi. Nah, tentu dalam penanganannya kita perlu meningkatkan manajemen pemeliharaan. Nah, ini terutama untuk manajemen brooding untuk kolibasilosis yang menyerang ke ayam-ayam DOC tadi. Kemudian kita perlu kontrol amoninya. Ini produk Medion yang bisa digunakan untuk mengontrol amoninya ada Amotrol, dan juga kita perlu menjaga sirkulasi udara supaya ayam tetap dalam kondisi nyaman begitu ya. Nah, yang tidak kalah penting karena tadi ketika ayam sakit, salah satu pencemarnya bisa dari air ya, air minum begitu ya. Maka penting halnya kita melakukan sanitasi pada air minum. Tujuannya tadi untuk mengurangi jumlah bakteri E. coli yang ada di air minum. Nah, di sini kita bisa menggunakan produk Medion, ini ada desinfect ya, bisa untuk dipakai. Kemudian kita perlu juga untuk memperketat biosecurity. Nah, di sini dari kendaraan yang masuk dan keluar kandang ya, kita lakukan biasanya kita desinfeksi dulu sebelum masuk. Dari personil yang hendak masuk kandang, ini juga kita lakukan desinfeksi. Ini ada celup kaki ya. Dan jangan lupa untuk peralatan yang ada di kandang ini juga kita harus rutin melakukan pembersihan gitu. Nah, dengan tadi saya sampaikan di depan bahwa sekarang ini santer sekali dengan isu adanya resistensi antibiotik gitu ya. Nah, selain tadi mencari alternatif baru, ini juga kita perlu halnya untuk melakukan yang namanya rolling antibiotik. Nah, rolling ini adalah kita menggunakan antibiotik secara berbeda golongan begitu ya. Ada banyak sekali jenis antibiotik yang Medion miliki yang bisa digunakan untuk mengobati dari kolibasilosis ini. Golongan yang pertama ini golongan aminoglikosida. Di sini contoh produknya ada Fatstrap, kemudian Gentamin, kemudian Canamin. Sedangkan dari golongan fluoroquinolone ini ada Proxam S, Doctril, dan Memeditril serta Memeditril injeksi. Kemudian dari golongan tetrasiklin ini bisa menggunakan doxitin, terapi, medoxi-L, dan medoxi-LA. Sedangkan dari golongan sulfonamid dan diaminopirimidin, ini ada trimezin S dan kolimezin. Nah, ini untuk golongan penisilin, ini sebenarnya bisa menggunakan golongan amoksitin ya produknya. Cuman ini harus hati-hati jika nanti kolibasiosisnya ini ternyata bersamaan dengan kasus CRD gitu. Sebaiknya untuk pemilihan golongan obat kita bisa menggunakan yang lain ya, karena yang penisilin ini dia kurang baik jika digunakan untuk mengatasi mikoplasma gitu. Tapi kalau untuk infeksi kolibasilosis yang murni gitu ya, ini bisa digunakan. Golongan berikutnya adalah golongan linkosamid. Nah, golongan ini contohnya adalah tinolin dan tinolin injeksi. Dan berikutnya yang tadi saya sampaikan, selain antibiotik, kita juga punya produk herbal. Nah, di sini ada produk Pitera. Nah, jika tadi adalah pengendalian jika sudah terserang kolibasilosis, maka di sini pengendalian secara pencegahan gitu ya, sebelum terkena kolibasilosis. Seperti yang sudah ditekankan oleh kedua narasumber sebelumnya, bahwa untuk mengatasi atau mencegah dari kolibasilosis ini, kita perlu memainkan peran dari biosecurity. Biosecurity ini memang tujuannya adalah menurunkan jumlah agen infeksi yang ada di lapangan ya, di luar tubuh ayam begitu. Nah, caranya seperti apa? Biosecurity ini memang sebagai langkah dasar untuk melindungi ayam terhadap penyakit. Penerapannya ada banyak sekali cara ya. Yang pertama ini adalah biosecurity yang kita kenal dengan istilah biosecurity 3 zona. Nah, 3 zona ini ada merah, kuning, dan hijau. Zona merah ini biasanya zona yang berbatasan langsung dengan dunia luar peternakan. Zona kuning adalah zona transisi, dan zona hijau adalah lokasi di mana ayam tersebut berada atau kandang gitu ya. Selain itu, kita juga perlu mengendalikan lalu lintas orang yang masuk
dan keluar supaya tidak ada kontaminasi dari luar kandang gitu. Kemudian ini yang tidak kalah penting tadi, perlu melakukan sanitasi air minum secara rutin tadi ya, karena salah satu media penularnya adalah bisa melalui air minum. Berikutnya adalah menjaga kebersihan dari peralatan dan melakukan desinfeksi secara rutin. Berikutnya, nah di sini kita, melakukan pencegahan sedini mungkin gitu ya, dengan memeriksa kedatangan DOC dari awal. Kita melihat DOC-DOC yang datang tadi bagaimana kualitasnya. Kita lakukan cross check begitu, kita pisahkan untuk DOC-DOC yang lemas, kemudian DOC yang lemas ini bisa kita treatment khusus, sedangkan DOC-DOC yang memang mengalami masalah begitu ya, biasanya ada mungkin ditemukan adanya, eee, pusar yang basah, kemudian kaki yang kering gitu. Nah, ini bisa kita, pisahkan jika memang dibutuhkan sampai kita saling atau kita akhir gitu ya. Nah, kemudian ini faktor yang tidak bisa terlepas gitu ya dari, penanganan pencegahan dari kolibasilosis adalah manajemen. Tentu karena manajemen ini memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pemeliharaan ayam. Dokter Syarfida, mohon maaf waktunya sekitar 3 menit lagi ya, dokter. Oke, iya baik, terima kasih. Jadi saya lanjutkan, untuk faktor manajemen ini sangat penting untuk kita, perhatikan gitu ya sejak awal. Yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi supaya ketika ada kasus, di lapangan ini segera untuk kita atasi. Yang berikutnya adalah jaga kebersihan diri. Jadi untuk personil yang hendak masuk kandang ini sebaiknya sudah melakukan desinfeksi sebelumnya. Nah, untuk tadi kita sudah, sering sekali membahas tentang air minum air minum air minum ya. Bagaimana pengendalian pencegahannya, bentuknya aplikatif di lapangan begitu ya. Biasanya kita bisa lakukan treatment air minum ini dengan pemberian produk medion ya, namanya Desinfect. Ini desinfektan yang bisa diberikan via air minum dengan dosis 30 mili per 1000 liter air minum. Nah, ini dalam melakukan desinfeksi kita perlu melakukan di tempat yang teduh supaya terhindar dari sinar ultraviolet atau sinar matahari secara langsung, supaya tidak menurunkan kinerja dari, eee, desinfektan yang kita gunakan. Nah, selain itu, jangan lupa untuk menangani, kasus pada saluran pipanya. Jadi kalau air minumnya sudah dilakukan treatment, saluran pipanya ini juga kita harus melakukan treatment. Biasanya saat istirahat kandang, ini kita lakukan flushing. Kita kuras tandon, kemudian kita cuci tempat minumnya. Ini gunanya apa? Untuk menghilangkan yang namanya biofilm. Nah, biofilm ini adalah biasanya kita sering mengenal dengan kerak ya, yang ada di pipa. Nah, kasus-kasus di lapangan yang sering terjadi itu, akhirnya sudah dilakukan desinfeksi, tapi kenapa kok kolibasiosisnya masih muncul gitu ya? Jangan-jangan kita belum melakukan, flushing ini secara rutin. Karena biofilm ini merupakan tempat bersembunyinya bakteri kolibasilosis tadi di dalam saluran, air minum. Sehingga walaupun airnya sudah kita lakukan desinfeksi, ternyata bakteri E. coli-nya tadi masih bersembunyi dan masih bisa menginfeksi ke ayam melalui air minum. Nah, untuk flushing tadi bisa menggunakan water cleaner atau hidrogen peroksida dan bisa juga menggunakan asam sitrat. Ya, ini kalau asam sitrat dosisnya menggunakan 3 gram per liter air. Nah, namun ini dalam melakukan flushing kita perlu menunggu ya 1 jam sebelum nantinya kita lakukan pembilasan supaya kinerja dari zat aktif tersebut lebih optimal begitu. Nah, selain tadi treatment dari air minumnya, kita perlu juga melakukan kontrol terhadap kualitas air. Kita ikuti perkembangan bagaimana kondisi dari air minum yang kita gunakan di peternakan, secara fisik, kimia, dan biologinya. Nah, Medion memiliki Medilab atau medion laboratori yang di sini bisa melakukan pengujian terhadap air yang digunakan di peternakan Bapak Ibu. Nah, uji air ini biasanya wajib atau rutin kita lakukan secara berkala begitu ya. Nah, selain dari air tadi, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Ini dengan pemberian multivitamin atau suplemen, ransum dan air minum yang berkualitas. Kemudian kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan pemberian imunostimulan. Nah, ini produknya namanya adalah Imustim. Nah, selain itu kita juga punya produk yang namanya OptiGreen. Ya, ini merupakan growth promotor dan koksidiostat alami yang bisa membantu untuk memperbaiki performa ayam, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, kemudian mengurangi angka kematian dari ayam. Nah, selain itu kita juga punya satu produk lagi namanya adalah Asortin. Ini adalah asam organik. Nah, ini fungsinya adalah
Mengurangi infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, di mana dia menjaga pH optimum di saluran pencernaan ini sehingga performa ayam jadi tetap baik gitu. Nah, kalau Optrigreen ini diberikan via pakan, sedangkan Asortin ini diberikan via air minum. Nah, dari beberapa penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, ini bisa kita tarik kesimpulan gitu ya, bahwa bakteri Escherichia coli ini sebenarnya dikenal sebagai bakteri lingkungan yang dapat hidup dimanapun dan di musim apapun. Nah, dengan penerapan biosecurity dan manajemen pemeliharaan yang baik, karena tadi tidak bisa terlepas dari dua hal tersebut ya, harapannya adalah kasus kolibasilosis ini dapat dikendalikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata.